Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hari ini tanggal 2 November 2021. Sekali lagi nih, hari ini saya mau kita mau bahas soal PCR. Kemarin saya sempat singgung sepintas soal PCR karena waktu juga, kemudian kita upload sedikit saja. Hari ini berita di media massa luar biasa, kemudian di media sosial tentang rame-rame soal PCR ini. 2 bulan 3 bulan lalu saya sudah duga, saya ulangi lagi, 2 bulan saya sudah duga ini ada sesuatu yang salah. Apalagi dibanding diketahui bahwa di beberapa negara yang kita dapat informasinya bahwa ternyata PCR itu orang kalau itu disiapkan oleh negara dan itu gratis bagi orang yang bepergian gitu ya. Dan mestinya harusnya begitu, dengan anggaran yang begitu besar penanganan COVID baru-baru ini, mulai dari 2 tahun ini, mestinya PCR dan lain-lain sebagainya tidak jadikan jelasan, tidak dilempar ke ini, sehingga orang-orang di bandara langsung gratis, ataupun kantong mereka bayar itu sewajarnya, misalnya 100.000 atau apa, atau 150 lah seperti antigen, atau 200 orang masih tidak ribut. Nah, terbukti sekarang ini sudah menjadi skandal karena ternyata bahwa pejabat-pejabat kita diduga terlibat. Media-media hari ini rame gitu ya, di media sosial rame tentang diduga bahwa pejabat-pejabat negara kita dapat diduga banyak yang terlibat tentang bisnis PCR ini. Bahkan ada yang mengatakan ada membentuk grup-grup, kemudian sudah keuntungan mereka puluhan triliun. Mereka memanfaatkan situasi kesulitan rakyat, kemudian mereka memeras rakyat itu dengan cara-cara seperti mewajibkan administrasi kesehatan, misalnya mulai dari antigen kemudian PCR. Dan PCR itu mahal sekali. Kemudian antigen juga awal-awalnya mahal, kemudian di ini kemudian agak murah, kemudian lebih murah. Sekarang PCR juga begitu mahal, jutaan, kemudian turun ke setengah jutaan, kemudian sekarang 300. Ini juga tidak wajar. Nah, jadi dugaan saya yang lalu itu sudah ini ya. Dan ini misalnya orang itu kan negara yang mengatur itu, pemerintah yang mengatur, ini di bandara PCR-nya di ini, atau misalnya kalau di rumah sakit ini, di klinik ini misalnya Kimia Farma dan lain sebagainya. Nah, itu diatur. Nah, sekarang kalau negara mengatur itu, walaupun itu sebagian dijalankan oleh swasta, ini kan dana dikumpulkan, diwajibkan kepada rakyat, yang kemudian kalau ini kan bepergian melalui pesawat udara atau apa, kemudian diwajibkan untuk administrasinya, walaupun mereka juga sudah melakukan langkah-langkah lain untuk pencegahan COVID ini, misalnya mereka vaksin, tetapi itu saja tetap diberlakukan. Dan sekarang ini kemudian sudah ramai sekali, dan rakyat juga sudah mendapat akses informasi bagaimana negara-negara lain memperlakukan rakyatnya di tengah pandemi dan lain sebagainya ini. Yang kemudian rame, dan sekarang pemerintah kemudian hampir tiap hari berubah-ubah. Coba bayangkan aja, ini ada peraturan baru di Kementerian, di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kemudian itu bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang masalah mengatur perjalanan lalu lintas orang di darat dan lain sebagainya, baik itu pakai kendaraan pribadi, kendaraan umum di darat maupun di laut, itu berbeda. Ada harus pakai antigen, harus pakai PCR ini. Nah, sekarang jadi meledak ini soal PCR ini. Jadi ini tidak ada pertanggungjawabnya. Dari awal, jangankan PCR, saya tuh coba menghitung dari tahun lalu, kalau harga 250.000, kalau perjalanan 1 juta orang lalu lintas orang dalam negeri, 1 juta orang tiap hari saja, dikenakan 250 miliar. Kalau PCR 1 juta, dan itu berlangsung kurang lebih setahun itu ya. Kurang lebih setahun lah, PCR 1.900.000 sekian itu. Saya juga pernah PCR itu, satu keluarga sampai di akhir Desember di rumah sakit Gatot Subroto. 4 orang, 4 juta. Kemudian setelah itu ada keluarga yang kena positif ini. Setelah 2 minggu kemudian periksa lagi negatif, 4 juta lagi. Bayangkan uang itu kemana. Dan saya tidak mendengar bilang ada audit atau apa. Dan DPR diam-diam aja. musibah bagi rakyat ini, bagi negeri ini,
karena DPR yang dianggap sebagai wakil atau kanal aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan nasib rakyat itu tuli dan bisu. Mereka pura-pura tidak tahu. Jadi kita berkesimpulan ini seakan-akan ada sekongkolan negara dengan institusi-institusi yang mengatasnamakan rakyat dan tidak ada pengawasan sama soal ini. Dan sekarang orang mulai marah karena mulai saling ini ada kebijakan yang satu dan kebijakan yang lain sudah tidak seiring karena orang mulai ribut juga, gerah dengan situasi ini. Nah, kalau benar ini para pejabat-pejabat kita, dan memang ini kelihatannya media sudah tidak mungkin, media ini juga mungkin mereka juga punya sumber-sumber yang ini ya, terlibat di dalam merekayasa ini dan mengambil keuntungan di tengah kesulitan rakyat yang luar biasa ini, itu sudah memang keterlaluan. Sudah tidak pantas mereka ini menjadi pejabat negeri atau memimpin negeri ininya. Ini rakyat harus juga berjuang sendiri untuk ini nasibnya. Tidak bisa yang kita harap, misalnya DPR dan lain-lain, tidak bisa lagi kita harap gitu loh. Pemerintah kita model begini. Saya secara pribadi pernah juga saya katakan, situasi Indonesia kini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pernah mengalaminya di masa Pak Harto, walaupun awalnya dari masa kecil, kemudian pernah sampai dewasa, sampai ini belum pernah sejelek-jeleknya Pak Harto. Yang orang mengatakan KKN dan sebagainya itu karena itu terlibat di ini, belum pernah kejahatan itu terbuka seperti sekarang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita ketika rakyat kita dalam mengalami situasi yang sulit seperti ini. Dan mereka memaksa orang naik pesawat harus ini, harus itu, harus ini dan lain sebagainya. Dan ingat, akhirnya banyak petugas yang juga lalai, bahkan melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur. Misalnya begini, masa antigen itu para penumpang tidak semuanya diperiksa. Surat itu keluarkannya tanpa ada pemeriksaan melalui proses pemeriksaan antigen. Saya punya fakta tentang itu dan saya cuma kita diam aja. Pada saat itu kita diam. Dan karena mereka orientasinya bukan soal mencegah, tapi ini soal bisnis, uang gitu. Bagaimana mereka memanfaatkan situasi kredit di masyarakat ini, kemudian mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya. Makanya kita heran, kok ini sudah vaksin, sudah ini situasinya sudah mereda, kok tiba-tiba dipaksakan harus PCR dan lain sebagainya. Wow, ternyata ini semua baru ketahuan bahwa ini karena ada terlibat para pejabat-pejabat kita di dalam bisnis ini, pemerasan terhadap rakyat. Bayangkan kalau ini juga dilakukan pada pengendara-pengendara motor yang seperti yang ini beredar itu peraturan yang 250 km harus pakai antigen atau PCR dan lain sebagainya, itu angkutan pribadi. Kan ini keterlaluan. Ini sudah zalim. Karena itu rakyat seakan ini kita harus menghentikan ini karena tidak ada lagi yang kita harap. Karena kita bisa berkesimpulan bahwa mereka ini sudah bersekongkol. DPR ini tidak ada artinya. Bahkan mereka mengawasi, mestinya mengimbangi apa yang seharusnya pemerintah tidak boleh lakukan karena dianggap memberatkan masyarakat. DPR harus mengingatkan, mengimbangi partai politik. Tapi partai politik kan apa yang kita harap dari mereka? Mereka korup, dan di sana tempat sarangnya korupsi dan lain sebagainya. Mereka sudah bersekongkol. Karena itu kita mesti dengan cara kita melakukan kritik terhadap pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah Pak Jokowi dengar ini supaya Pak Jokowi bisa menertibkan aparaturnya atau pembantu-pembantunya diduga terlibat soal ini, memanfaatkan situasi ini yang maha berat ini yang dihadapi oleh rakyat, kemudian mengambil langkah-langkah untuk penertiban terhadap mereka yang jelas terlibat, hendaknya disingkirkan dari lingkaran beliau supaya pemerintah ini benar-benar dianggap bisa mengurusi rakyatnya. Kira-kira soal PCR yang
sekali lagi soal PCR, skandal PCR ini kita cukupkan sekarang, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita, karena ini kita tidak bisa tutupi lagi. Semua orang sudah bicara dan skandal ini akan terbuka lebar, dan media-media hari ini dari kemarin hari ini ramai bicara tentang ini. Bahkan dulu awal-awal para relawan Pak Jokowi awal-awal tuh belanya luar biasa, sekarang mereka yang teriak. Artinya dulu mereka tidak percaya, sekarang percaya karena sudah ada fakta-fakta, dan mereka menuntut supaya Pak Jokowi menertibkan orang-orang seperti ini. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan menjadi perhatian kita, dan kita rame-rame mengingatkan bila perlu memprotes, memberi kritik, bahkan memberi saran supaya janganlah kita hentikan semua ini, dan jangan melakukan hal-hal seperti ini di tengah rakyat kita, atau kita semua mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.